per bulannya lot dapat emas. Kelebihannya karena biasa kalau misalkan kayak ibu bapak ini kan arisan biasanya kan 1 juta nih kadang tidak terkesan pak uangnya ya, tidak mungkin hanya dipakai untuk apa tiba-tiba uangnya habis. Kalau misalkan kayak ini lot dapat emasnya. Begitu. Jadi nanti untuk persentase berapa nanti saya share di sini, nanti ada brosur nanti di share sama anggota. Terus untuk yang kedua itu emas bisa dicicil perorangan. Misalnya untuk hari ini misalkan, jadi kalau misalkan kita menggunakan akad hari ini itu tidak akan mempengaruhi pembayaran tak sampai lunas. Apalagi kan kita ketahui untuk harga emas kan fluktuatif. Kemudian kita juga bisa menabung emas. Nah bagaimana caranya menabung emas? Prinsipnya sama dengan menabung uang. Cuman bedanya kita nilai uang dikonversi langsung dalam bentuk saldo tabungan. Nah kalau sekarang ini Pak, tadi saya jelaskan bagaimana cara memilikinya. Sedikit saya sharing saja manfaat investasi dalam bentuk emas. Nah, seperti yang kita tahu selama ini kan Bapak Ibu investasi itu investasi tanah Pak ya, tanah, bangunan. Nah, kalau kita kelebihannya kita dalam berinvestasi emas adalah yang pertama, kita menyimpan emas tidak ada yang tahu Pak. Kalau di rumah kita punya emas berapa? Kelebihannya kan tidak ada yang tahu. Kemudian pada saat kita mau menggunakan emas, tak mau menguangkan emas, tak ketika kita misalkan nanti ada keperluan, tidak perlu juga orang tahu Pak kita apakan ini emas, tak tiba-tiba dapat uang. Bedanya kalau Bapak punya properti, tanah, rumah, mau dijual viral sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi Pak, susah dapatnya uangnya. Itu pun biasa orang kalau kita mau jual tanah bahkan dimain-maini. Kenapa saya bilang dimain-maini? Semakin kita butuh, semakin kita mau butuh cepat, semakin dikasih jatuh harganya. Karena dia bilang mau tidak mau dia tetap akan menjual. Kalau emas tidak boleh dimaini Pak, karena ada standar nasionalnya, bahkan standar internasional ada. Jadi kita tidak boleh. Pegadaian pengusaha emas itu tidak bisa mempermainkan harga karena sudah ada standar nasionalnya. Itu kelebihannya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga memiliki emas Pak. Kalau misalkan emas itu nilainya akan mengikuti Pak, nilainya akan naik terus seiring dengan pertumbuhan emas akan datang. Jadi semakin nanti ke depan semakin tinggi nilainya itu akan semakin tinggi nilai emas itu mengikuti nilai yang kita ini terjaga, aset yang terjaga ceritanya nilainya. Beda kalau misalkan kita beli tanah nih, anggaplah misalkan kita beli tanah properti tahun ini posisi tak pada saat ini bagus nih strategis, tapi ketika mungkin peradaban berpindah, peradaban bergeser, tanah yang sekarang ini tidak akan ada nilainya Pak. Bisa enggak kita jamin 10 tahun akan datang tanah kita ini masih strategis, ketika peradaban nanti akan bergeser 10 tahun ke depan di tempat yang lain? Tidak ada yang bisa jamin Pak ya. Tapi ketika emas kita ini Pak, harga emas trennya itu akan semakin naik dari tahun ke tahun. Sejarahnya emas kan tidak pernah ada, emas dulu 25.000 sekarang malah tidak ada nilainya, tidak ada. Sekarang bahkan itu pertumbuhannya Pak, kalau di persentase 30% pertumbuhannya setiap tahun. Iya. Sekarang harga emas sekarang sudah 1.200.000 saat ini. Dulu mungkin Bapak Ibu beli emasnya berapa Bu? Terakhir kita beli emas berapa? 900. Satu tahun yang lalu. Iya, dulu saya beli 1,2. Nah, itu ibunya ada pengalaman 1,2 belinya sekarang. Bapak belinya tahun berapa Pak? Masih di 1998. 1998. Masih 25.000. Masih dapat 20.000 dulu. Masih 20.000 ya? Iya, Ibu Pak coba bayangkan. Kalau seandainya misalkan Bapak nanti untuk investasi anak-anak ke depan, kita mulai dari sekarang ini Pak, untuk anak kita sekolah ke depan, untuk beberapa tahun persiapannya kita mulai dengan emas. Iya. Jadi kita memang pegadaian ini Pak, banyaklah yang bisa kita ini kan, cara-caranya nanti secara teknis bisa nanti teman-teman jelaskan. Atau nanti kemudian bisa saya nanti tindak lanjuti ke sini Pak, kalau misalkan ada di antara kita nanti yang mau gitu. Terus
nanti untuk caranya Pak, bisa kita memilih secara pribadi, boleh kita memilih tabungan emas, boleh kita arisan. Nanti ditindaklanjuti selanjutnya ya. Saya intinya sekarang ini saya sharing dulu produknya kami Pak, biar tahu artinya kita tidak kenal produknya kan kita tidak bisa menggunakan. Bagaimana kita menggunakan, sedangkan kita untuk produk apa yang sesuai dengan kebutuhan kan kita belum tahu ya. Nah ada lagi Pak, kita kalau misalkan ini kita di Pegadaian juga itu bisa memiliki kendaraan melalui Pegadaian. Ada namanya produk kita itu amanah namanya. Nah ini produk berbasis syariah. Untuk persentase bunganya Pak itu 0,9%, tidak sampai 1%. Coba bayangkan Bapak Ibu, selama ini nih Bapak sama Ibu ini mencicil kendaraan di tempat lain, di tetangga sebelah itu 2,3% bunganya Pak. Coba bayangkan. Bapak di luar nih di tempat lain, misalkan dia mencicil 1 juta rupiah, kalau di Pegadaian itu Pak kurang lebih mungkin selisihnya dengan di tempat lain itu kurang lebih setengahnya. Coba bayangkan. Jadi kita nggak sampai 1%. Jadi kita bisa memfasilitasi memiliki kendaraan baru ataupun bekas. Contoh, Bapak nih beli kendaraannya Ibu nih. Jadi nanti yang bekas ya Pegadaian nanti yang bayarkan ke Ibu Bapak. Langsungnya ke Pegadaian. Iya. Bisa langsung Pak. Kemarin saya di sini Pak. Iya, syariah. Dia produknya syariah. Dia produknya syariah, kita salurkan konvensional. Iya, memang produk syariah. Nggak sampai 1% Pak bunganya. Iya, saya pengalaman Pak kemarin di sini minggu lalu Pak ya, kita serah terimakan mobil. Jadi ada nasabahnya kita di sini menggunakan jasa Pegadaian untuk pembiayaan mobil pick up Pak ya, mobil pick up bekas. Jadi kita fasilitasi mobilnya. Ibu bapaknya cuman kasih kita kriteria, oh saya mau mobil seperti ini. Untuk kesanggupan bayar saya sekian per bulan, untuk uang muka saya sekian. Jadi kita carikan unit sesuai dengan kriteria yang dia inginkan, sesuai dengan kemampuan budgetnya Pak. Kemarin kita serah terimakan di sini di Mambi, diserahkan di kantor BRI di Pegadaian di sini di unit Mambi. Nah, nanti kemudian ini Pak kalau nggak ada halangan kita nanti ada lagi motor menyusul nanti. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu butuh kendaraan untuk mungkin anak sekolah, ya bisa Pak. Mau mobil bekas, mau mobil baru, motor baru, motor bekas. Yang penting jangan pesawat. Bisa kita fasilitasi. Yang penting jangan pesawat Pak, karena kita belum ada akses ke mana itu untuk pesan pesawatnya, ya. Oh iya Pak. Nah kita juga di sini Pak. Nah itu sekarang yang terbaru di sini Pak, saya di masyarakat Mambi ini yang sementara saya godok, saya galakkan untuk promosinya di sini. Kita bisa memfasilitasi, mempercepat mendapatkan nomor kursi Pak. Jadi kita fasilitas untuk berangkat haji dengan mempercepat mendapatkan nomor kursi. Ini juga produknya syariah yang kita salurkan di sini Pak. Nah pertanyaannya bagaimana caranya Ibu? Saya bisa share caranya begini Pak ya. Jadi kita memfasilitasi kita di sini untuk mendapatkan nomor kursi, mempermudah kita berangkatnya Pak. Mempermudah kita untuk mendapatkannya. Jadi caranya Bapak cukup menyiapkan kalau dia dalam bentuk emas batangan itu emasnya kurang lebih 5 gram. Kalau dia perhiasan Pak ya, kurang lebih 5 gram. Kalau misalkan dia berupa emas batangan itu 3,5 gram. Ada biaya administrasinya. Biaya administrasinya itu dia 1 kali proses Pak saja dibayarnya. Itu kurang lebih yang terlama Pak ya. Kalau misalkan Bapak ambil untuk angsurannya 5 tahun itu kurang lebih bayarnya sekitar Rp825.000. Itu pasti pertanyaannya itu yang Rp825.000 itu apa biaya apa itu? Jadi saya jelaskan sedikit. Bapak ini sistemnya kan Bapak punya emasnya 5 gram disimpan di Pegadaian. Itu ada imbal jasa kafalan namanya Pak. Imbal jasa kafalan itu kalau di bahasa umumkan itu biaya penitipan barang Pak. Karena nanti yang 5 gram ini akan diambil setelah lunas Pak. Itu yang menjadi biayanya. Selebihnya 270.000 untuk biaya administrasi, 100.000-nya untuk disimpan
sebagai saldo tabungan haji tak. Nah, yang 25 juta rupiah sebagai setoran awal tak itu disediakan dari Pegadaian. Itulah nanti yang Bapak punya kewajiban dengan kami, yang dicicil berapa lama sesuai dengan kemampuan bayar tak. Nah, berapa lama prosesnya Ibu sehingga saya dapat porsinya? Itu kurang lebih 3 hari saja Pak, paling lama ya. Kalau misalkan di proses hari ini, karena kita di sini menggunakan jaringan Pak, jaringan VPN. Kalau misalkan kendala jaringan ya paling besoknya baru bisa kita proses. Tapi kalau misalkan jaringannya bagus, hari ini kita proses, hari ini kita karena kita sudah kerjasama dengan Bank Syariah, jadi Bapak tidak perlu lagi direpotkan untuk ke Bank Syariah, untuk tanda tangan ke bank, untuk nanti kecuali nanti ke Depak Pak ya, karena memang kita harus ambil nomor polisi, kan kita di Siskohat memang harus difoto, jadi Bapak yang harus ke sana. Selebihnya itu urusan Pegadaian dengan mitranya kita di Bank Syariah. Kalau misalkan sukses, misalkan hari ini akadnya, hari ini keluar validasinya, boleh hari ini juga kita ke Depak atau besoknya kita ke Depak. Nah, sudah terbentuk Pak nomor porsinya, Ibu baru mengangsur, Bapak Ibu mengangsur untuk bulan depannya angsuran pertama. Bagaimana kalau seandainya Ibu, misalkan saya ada rezeki nih tiba-tiba nih mau melunasi lebih cepat, boleh, kita ada pelunasan percepatan namanya Pak, bahkan ada diskonnya. Kita di Pegadaian itu tidak mengenal namanya penalti, kredit apapun, angsuran dalam bentuk apapun, tidak ada penalti Pak kalau kita di Pegadaian. Malah ada nanti diskon pelunasan namanya. Begitu kita Pak di Pegadaian. Jadi banyaklah produk-produknya Pak yang bisa kita gunakan. Mungkin dari sedikit yang penjelasan yang saya jelaskan tadi Pak, Bapak Ibu mungkin ada yang mau dipertanyakan sekitar pengalaman tak, atau mungkin pernah dengar pengalaman dari tetangga sebelah, atau pengalaman tak sendiri, pengalaman orang di rumah, mungkin bisa di-share ke saya Pak, siapa tahu saya bisa memberikan solusinya. Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Iya. Saya di Polewali juga dengar pernah itu fokus itu. Ayah ada juga di sini, Pegadaian kasih terus juga kredit 10 juta murah juga nih. Bagaimana modelnya? Itu kita ada namanya kredit kur. Cuma kebetulan karena kita berada di bawah naungan BRI Pak, kita belum bisa karena kita tidak piloting kur di sini. Tapi kalau misalnya di tempat lain, Pegadaian lain, konvensional itu bisa, termasuk di Mamasa bisa menyalurkan kur. Tapi ada jangkauannya Pak, jangkauan jaraknya. Mungkin kalau untuk di Mambi itu belum di-cover, tapi kalau untuk di Mamasa yang aksesnya dekat dengan outlet itu bisa di-cover. Murah sekali kita Pak, kurnya. Itu kurang lebih 0,3 Bu ya, 0,3%. Iya, 0,14%. Jadi kalau misalnya jadi murah sekali, sangat murah. Cuman kalau untuk di kita di sini Pak itu belum kita bisa fasilitasi karena kita di sini bukan outlet piloting untuk kur, belum. Tapi kan di BRI bisa ya. Kadang BRI tiba-tiba hilang kurnya. Iya, Kadang hilang, kita butuh hilang. Oh iya, karena kuotanya ada yang kredit di BRI terus ambil lagi yang tidak masalah Pak, tidak masalah. Kan nanti di situ ada analisa kelayakannya, dia nanti ada analisa kemampuan kita. Iya. Bisa Pak, tidak masalah. Kalau contoh misalkan nih Bapak ada usaha nih, misalkan Bapak ada kredit di bank, ternyata Bapak mau menggunakan jasanya Pegadaian, mungkin mau ambil motor untuk anak-anak. Karena saya lihat di sini kan Pak, memang mobilisasi itu sangat penting ya. Motor, kendaraan itu sangat penting karena akses dari tempat satu ke tempat yang lain jangkauannya agak jauh, jadi memang butuh kendaraan. Kami bisa fasilitasi Pak. Iya. Itu apa? Semuanya untuk kredit. Iya. Kan transaksi kan nanti kalau kebetulan ini. Iya. Kita akan kita alihkan ke syariah kalau yang ada kredit jadi. Kredit. Iya, kita alihkan ke syariah. Untuk saat ini Pak, Pegadaian masih memfasilitasi yang tadi